Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati. Firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai yang ke-11. Baik, sebelum saya membaca dan kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari jemaat Tuhan kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, kami sungguh bersyukur atas kehidupan kami. Dan hari ini firman-Mu akan dibaca dan diberitakan oleh hamba-Mu, Tuhan yang berkata-kata, Roh Kudus Tuhan yang bekerja. Berkati kami Tuhan, sehingga firman menjadi kehidupan kami dan menjadi kemuliaan bagi-Mu. Ampun dosalah kami Tuhan, berkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami bersedia untuk kebenaran firman-Mu ini. Amin. Baik jemaat Tuhan, saya baca firman Tuhan dari hari ini dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai ke-11. Judulnya Hal Pengabulan Doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, sebagai hidup kita manusia, tentu semua kita ingin apa yang menjadi doa-doa atau permohonan kita dikabulkan. Firman Tuhan hari ini ya dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Di sini berbicara tentang hal pengabulan doa. Nah, di situ kita melihat dalam ayatnya yang ke-7. Mintalah, carilah, ketoklah. Mintalah akan diberikan. Carilah akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Cuma Tuhan, dari katanya saja, kalimat ini kita sudah mengerti ya, hal ini adalah realitas, kenyataan. Ketika kita mencari, ketika kita minta, yang pertama dulu ya, ketika kita meminta pasti akan diberikan. Yang kedua, ketika kita mencari akan mendapatkan. Ketika kita mengetok pintu yang ketiga akan dibukakan. Nah, jemaat Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kita manusia ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa bekerja, kita sekuat tenaga melakukan hal kehidupan kita, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita belajar, kita menjadi pintar, ya. Kita bisa menjadi orang hebat, pejabat, populer, atau apa saja. Tapi dalam kehidupan kita ini, sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita, atau apapun yang bisa kita lakukan, kita manusia terbatas. Kita fana. Dan kita membutuhkan Tuhan melalui permohonan, doa kita. Nah, hal pengabulan doa ini, di mana Yesus ingin mengajarkan kita. Yesus memberitahukan kita
kunci rahasia tentang pengabulan doa. Di mana dari Matius ini, hal pengabulan doa ini juga supaya jemaat ketahui, ini adalah salah satu isi atau tema dari khotbah di bukit. Hal pengabulan doa. Kata mintalah, carilah, ketoklah. Ya. Hal doa. Bagi orang Kristen, doa adalah napas hidup. Ya. Yang namanya napas, terus bernapas ya. Kita menghirup napas. Kalau sudah berhenti, kita sudah meninggalkan dunia ini ya. Kalau napas kita berhenti. Nah, kalau napas kehidupan orang percaya atau orang Kristen, berarti doa ini harus terus menerus kita lakukan. Ya. Doa ini, dimana mintalah, carilah, ketoklah. Ini adalah suatu perintah Tuhan, ya, mutlak dan harus. Dan ini mengingatkan kita, merupakan dari kalimat atau kata mintalah, carilah, ketoklah ini merupakan imperatif present tense, berarti harus dilakukan terus menerus ya. Itu yang ingin dimaksudkan, terus menerus ya. Mintalah, ada permohonan, kita memohon kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin itu. Tuhan, saya ingin ini, atau banyak sekali ya. Tapi kata keduanya, carilah. Carilah berarti tidak mungkin kita berdiam diri, kita bergerak ya. Berarti apa? Ketoklah, bahkan dibukakan pintu. Berarti ada aktivitas, bekerja, berjuang. Makanya cocok kata ora et labora, berdoa dan bekerja. Nah, ini yang Tuhan ajarkan. Itu Tuhan beritahukan rahasia atau kunci pengabulan doa. Jadi jemaat Tuhan, dalam rangka kehidupan kita ini ya, kita harus tekun berdoa. Karena Tuhan sudah mengharuskan, itu perintah, bahkan diberitahukan ya. Kunci sukses doa itu sendiri ya. Kunci sukses supaya doa itu berhasil, doa yang berhasil, Tuhan sudah ajarkan. Bahkan dalam Roma pasal 12 ayat 12 saya bacakan ya, supaya kita harus tekun berdoa. Dikatakan Roma pasal 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Cuma Tuhan, hidup kita inilah rahasia Tuhan ya. Dan secara iman kita, apapun yang Tuhan putuskan, kita sebagai iman kita, itu rancangan Tuhan yang terbaik. Ini menjadi pemahaman iman kita bahwa semua kehidupan kita ini adalah kehendak Tuhan. Di satu sisi pun kita bermohon, tapi semuanya kembali kepada Tuhan. Nah, dari ini semua, sebagai orang percaya pun kita harus ingat ya, dengan iman kita juga, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yeremia pasal 29 ya, mengatakan itu. Saya baca 29 ayat 11. Yeremia ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sangat luar biasa ya. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan
hari depan yang penuh harapan. Jemaat Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Ya. Kita harus diajarkan tentang hal doa yang dikabulkan. Kita tidak, sebagai umat Tuhan, kita tahu, tidak seperti orang yang tidak tahu. Ya, firman Tuhan sudah memberitahukan itu. Sehingga sebagai umat Tuhan, kita harus sungguh-sungguh memahami kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Jadi apapun yang menjadi kehidupan kita ini, apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Jelas dari Yeremia pasal 29 tadi, ayat 11 ya. Rancangan damai sejahtera. Jadi melalui firman Tuhan hari ini, mari kita sungguh-sungguh tekun, rajin berdoa. Jangan kalau kita perlu saja, ya, ingat. Atau kita hanya mengandalkan kekuatan kita manusia. Jangan. Ya. Ingat, kita terbatas. Hidup kita pun detik ke depan kita tidak tahu. Besok pun kita tidak tahu. Tapi ketika kita hanya berpasrah kepada Tuhan, kita berpengharapan kepada Tuhan, kita hanya mengandalkan Tuhan, dan doa kita jadikan sebagai lifestyle atau gaya hidup kita, itu sungguh luar biasa. Biarlah semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Kehidupan kita menjadi kehendak Tuhan, karena itu adanya kita di dunia ini, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Dalam keadaan sekarang wabah COVID-19, tetap kita menjadi saksi Tuhan. Lakukan hal-hal yang baik. Berkreasi, berkreativitas, lakukan semua kehidupan kita dengan baik dan benar. Karena Yesus Kristus sudah memberikan contoh dan teladan bagi kita. Dan terutama nas hari ini memberitahukan kita bahwa tekun berdoa itu perintah Tuhan. Ya. Jadi jangan kita mengandalkan kekuatan kita manusia, tapi kita ingat Tuhan sudah berjanji. Dia sangat mengasihi kita dan Dia ingin kita sungguh-sungguh melakukan kehendaknya. Jadi jangan jemu-jemu kita berdoa, tetap nyatakan permohonan-permohonan kita, tapi ingat, dengan berjuang, dengan bekerja, karena Tuhan sudah berjanji dan Tuhan sudah memerintahkan itu. Jadi biarlah semuanya kita serahkan, kita nyatakan kepada Tuhan apa yang menjadi keseluruhan hidup kita, karena sangat jelas firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Dia adalah Bapamu yang di sorga, ayat 11 ya, bahwa apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ingat itu. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom.